Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat al-Muhammadin. Alhamdulillah yang terhormati Ustaz Muhammad Qadirul Muhammad yang terhormati seluruh pengurus Masjid Al-Hidayah Beratas dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Hidayah, para peserta ngaji subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kita bersyukur kepada Allah SWT di pagi yang cerah ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan iman Islam sehingga kita bisa menunaikan kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh, lebih-lebih adalah sholat subuh yang berjamaah dan kita istiqomah. Juga patut kita bersyukur karena kita tetap dalam iman Islam. Dengan keimanan Islam itulah yang menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Patut kita prihatin ketika kita mendapatkan informasi kabar bahwa umat Islam di Indonesia itu yang menunaikan sholat itu tidak lebih dari 40%, atau sekitar 33% sekian insyaallah. Nah, bagaimana saat ini kita mengambil tema tentang bahwa sholat itu mencegah dari kemungkaran dan akan menciptakan harmoni sosial. Insyaallah nanti akan dibahas oleh Ustaz Qadirul. Ya, ketiga, tak lupa kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang senantiasa mensupport di dalam terselenggaranya dari subuh. Ada yang memberikan dukungan agar subuh terus bisa berjalan dengan dana, dengan doa, dengan makanan, semuanya itu datang dari para jamaah, dan kami doakan semoga para jamaah, para donatur yang telah berpartisipasi menyukseskan menghidupkan ngaji subuh ini mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan iman dan ketakwaan hingga akhir hayat kita, sehingga menjadi husnul khatimah. Juga kita berdoa kepada Allah, semoga para pengurus, para jamaah kita yang ada di Masjid Al-Hidayah Beratas ini yang telah dipanggil oleh Allah SWT, yang telah mendahului kita, diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Dan juga kita berdoa kepada Allah untuk keluarga kita, orang tua kita, anak, istri, suami kita. Semoga Allah senantiasa berikan rahmat, berikan perlindungan, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Bifaratul Fatihah. Selanjutnya kami berikan kepada Ustaz Qadirul untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali. Berakhir
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu saudara-saudara, pagi ini tema kita sholat mencegah kemungkaran, membangun harmoni sosial. Ini tema besar sampai saya kesulitan membuat materinya. Semalam gak tidur gara-gara tema di Masjid Al-Hidayah. Saya punya materi lama tentang judulnya itu hakikat sholat. Kok mirip-mirip, akhirnya ini yang saya mau sampaikan. Tapi banyak 43 slide. Ini kalau disampaikan sampai jam 9, kira-kira kuat nggak para jamaahnya? Baik, saya ambil poin-poinnya yang diminta oleh takmir masjid. Kita bicara tentang pertama, tujuan esensial sholat itu apa? Yang kedua, fadilah sholat itu apa? Yang ketiga, apa dampak orang yang lupa kepada Allah termasuk tidak sholat? Baru yang keempat, hakikat sholat. Nah, ini nanti kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Menunya apa Pak hari ini? Biasanya ada makannya. Udah soto yang datang. Kopinya juga nendang, luar biasa. Baik. Ada kadang-kadang kita ini rancu kaitannya tujuan sholat dan fadilah sholat. Kadang-kadang fadilah sholat dianggap tujuan sholat. Saya mulai dari tujuan esensial sholat kita. Apa tujuan sholat kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surat Toha. Surat Toha itu surat nomor 20 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani an-Allah. Ini Allah sedang memperkenalkan dirinya. Innani an-Allah. Sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah memperkenalkan aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Kalau ada orang mengatakan ada Tuhan selain aku, itu berarti Tuhan palsu. Fa'budni, kata Allah, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Ini tujuan sholat. Fa'budni, maka sembahlah aku. Cara menyembah kamu kepada aku adalah wa aqimis sholat, tegakkan sholat. Untuk apa? Li dzikri, mengingat aku. Jadi tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah, untuk sadar kita sedang beraudiensi kepada atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karena kita ini sholat itu beraudiensi dengan Allah,
maka para jamaah sekalian, kita ini sebetulnya sedang bercakap-cakap dengan Allah ketika sholat. Saya tunjukkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini contoh bahwa sholat itu sebetulnya kita sedang berdialog, bercakap-cakap kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ini hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini Allah yang berkata dalam hadis qudsi, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Coba tadi sholat kita seperti apa? Jadi kalau maka ketika hambaku ketika sholat ini judulnya Allah menjawab Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sholat itu ada yang dimulai basmalahnya sir, ada yang jahar. Ini tadi jahar. Karena ini ada perbedaan para ulama. Kalau kita bicara fikih sholat panjang sekali ceritanya. Kalau Imam Syafi'i basmalahnya jahar. Kalau Imam Malik tidak ada basmalah sama sekali. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ada basmalah tapi sir. Ini supaya kita nggak bertengkar ketika sholat. Lu imamnya gak ada basmalah. Muhammadiyah paling ini menurut Islamnya. Iki wajar di NU. Jadi basmalah dan hendaknya bukan Muhammadiyah NU bro. Itu soal pandangan tiga imam tadi. Berarti tadi Asy-Syafi'i jahar. Saya kadang-kadang Alhamdulillah Rabbil Alamin Imam Malik ini. Imam Ahmad bin Hanbal ini. Tapi dari Bismillah belas langsung hamdalah Imam Malik. Oh imamnya gak tukaran maksudnya. Baik. Jadi perhatikan sholat kita. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian kita sadar segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau sampai begitu Allah jawab Hamidani abdi. Allah jawab di depan kita Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Sadar nggak waktu sholat itu Allah jawab itu Hamidani abdi, hambaku memuji. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian kita maknai apa maknanya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah mengatakan di depan kita Isna alayya abdi, hambaku memujiku lagi kepada Allah. Itu ngomong begitu. Nah kalau kita melayang-layang itu kan gak sungkan ada Gusti Allah belas berarti. Lu Allah itu ngajak ngomong dalam Fatihah itu. Oke lah belanja. Sing dipikir tanggal 2 ini meneh apa. Dan mau ceperan gila sing lampu mikir ceperan. Kemudian ketika Bapak mengatakan Maliki Yaumiddin, Maliki itu bisa dibaca panjang, bisa pendek, maknanya sama. Makanya jangan kaget. Maliki Yaumiddin itu imamnya kok enggak mati. Maliki Yaumiddin boleh, maknanya sama. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan, Allah jawab Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Jawabannya Allah itu enak kepada orang yang sholat. Kemudian ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Artinya ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi dipastikan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Kalau sholat kita seperti ini ya.
Lalu apa yang kita minta dituntut oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita minta. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, jalannya para nabi, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu jalannya orang Yahudi, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang Nasrani. Itu doa kita yang dituntut oleh Allah. Lalu Allah berfirman menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini adalah bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dahsyat sholat. Baru Fatihah. Belum nanti kalau kita baca duduk di antara dua sujud. Coba sampai perhatikan, ada 8 permintaan kita. Yang doanya ini ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, rahmatilah aku, bantulah aku, tinggikan derajatku, dan berikan rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. 8. Maka kadang-kadang kalau sholat kita top, wiridannya tidak panjang-panjang, itu sempurna di dalam sholat. Tapi kadang-kadang kalian berdoa di firli warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dhewe kok nek salat niku. Ilang bablas anine. Karena ini materi panjang yang melompat-lompat. Ini materi pelatihan saya sebetulnya untuk ibu-ibu di kampung. Jadi hakikat sholat. Baik, sampai mana tadi? Yang pertama, tujuan esensial sholat itu adalah lidzikri, ingat kepada Allah. Lah pas sholat gak ini belas meri. Ada orang sholat gak ini ngambil Gusti Allah belas, malah nyusun acara. Di kemarin mengecek Pak Kodiro ngatur hari pagi setengah jam, mari sarapan, budal mancing sampai zuhur, mulai istirahat, untuk mari asar diajak ibu istri saya belanja. Mari maghrib dijak ngopi, nyusun acara. Kok bisa sholat bareng? Siapa sih ngajarin sholat? Akhirnya sholatnya tidak punya bekas sama sekali. Ini yang pertama, tujuan esensial sholat. Yang kedua, yang sering dirancukan adalah fadilah. Fadilah side effect, dampak dari sholat. Dampak dari sholat yang seharusnya para jamaah sekalian rahimahullah disebut oleh Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa sih fahsya itu? Dosa, fahsya itu dosa yang menjijikkan. Termasuk dosa besar, berzina, membunuh, korupsi, termasuk berdusta, itu fahsya. Kalau mungkar itu dosa yang dilakukan orang tidak diperintah oleh Allah tapi dilakukan, itu munkar. Ya termasuk dosa-dosa kecil yang lain itu juga munkar. Jadi sholat itu efeknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
Lah kalau ada STFJ itu gimana maknanya? Sholat terus maksiat jalan. Ada orang sholat di penjara, kok sholat? Ditangkap karena mencuri. Ditanya, lu sakit maling? Iya. Kok sih sholat? Sholatnya bukan kewajiban pulau. Nek maling itu penggawean pulau. Ini artinya sholat tidak punya side effect, mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat yang tidak berkualitas, sholat yang tidak berkelas, tidak merubah apa. Sholat kopi ini psikologi. Sholatnya tidak punya dampak terhadap mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya kemudian ditafsiri ayat ini oleh Nabi, man tantahu sholatahu anil faksahi wal munkar lam yasjud ilallah illa buddha. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka dia tidak dekat kepada Allah illa buddha, tapi jauh. Lu sholat kok sejauh kepada Allah? Karena sholatnya tidak khusyuk. Bahkan fawailun lil musholli, celakalah bagi orang yang sholat. Ini materi ini materi dari sampai terus. Kuat lagi kira-kira terima ini. Fawailun lil musholli, celakalah bagi orang yang sholat. Dari ayat sing rodo gak benar. Wis sholat itu senengnya itu si Allah. Sholat itu sesat, sholat jauh. Wawailul lil musholli, celakalah bagi orang yang sholat. Wong sholat kok celaka. Alladzina hum fi sholatihim sahun. Yang dimaksud orang yang celaka dalam sholat itu dia lupa ketika sholat. Pertama, lupa waktunya. Sholat subuh jam 6, sholat zuhur asar, sholat asar maghrib. Lupa waktunya, tidak diperhatikan, tidak awal waktunya. Nah yang penting juga dia lupa ketika sholat. Maksudnya lupa kalau berdialog tadi, belajar tadi. Maka orang yang seperti ini celaka. Di sholat kok gak ilim bahasa manusia Allah, sahur, lupa. Baik, ini yang pertama fadilah sholat. Kemudian ditutup ayat ini wala dzikrullahi akbar. Masyaallah. Hadis inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Tidak hanya pada sholat. Ingat kepada Allah itu peristiwa yang paling besar dalam kehidupan kita. Makanya sering-seringlah kita ini berzikir, ingat kepada Allah. Ini yang pertama. Fadilah yang kedua, sholat kita itu bisa menjadi kunci sukses dalam kehidupan kita. Disebut ayat yang umum sekali ya, di dalam surat Al-Mu'minun surat 23, dimulai dari ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh aflah itu makna yang paling dekat menang. Sungguh akan mendapatkan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Satu syaratnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu ya tadi itu alhamdulillahi rabbil alamin. Hatinya menerjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Lalu Allah jawab tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah mohon pertolongan. Jadi khusyuk itu maknanya sibuk memaknai bacaan sholat kita. Jika kita nggak sibuk ingat yang lain, sibuk menerjemahkan doa yang kita baca, Rabbi firli warhamni wajburni.
Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku dan sebagainya. Kalau sholat kita sibuk memaknai makna sholat itu, insya Allah kita disebut khusyuk. Nasi gelandar tadi, ya terus sholatnya semacam. Kadang mojok kaos ada tulisan Partai Golkar, ada gambar. Makanya nek sholat itu baik kaos tulisannya membuli di wajah, berarti ini. Makanya sholat itu juga karena kita berhadapan dengan Allah, ya esok sing sopan pakaiannya, jangan lalu-lalu. Saya itu pernah waktu mahasiswa itu saya membantu sama teman-teman sholat di musola terminal Bali. Ada orang tua, nah, karena kami muda kan Pak jamaah dia sekedar jadi kan sini dia sekedar dia itu lalu buka tas, ambil tempat yang tertutup, ganti jubah. Ini berupa daster kecil. Terus gawe masa orang teknik software. Nampak kamu double seragam. Saya mendapatkan pelajaran luar biasa. Saya ini kan dari rumah yang naik bemo yang berjalan. Saya khawatir pakaian saya ini najis di jalan. Makanya saya bawa pakaian sholat khusus, tak pakai tas ini. Saya pakai untuk sholat, tapi sholat saya lepas ganti lagi sampai ke ada orang mau perhatikan sholat. Awal-awal kan sampai kan, kadang-kadang malu itu sampai macet barang, malu mau sholat, gak mau perhatikan celana tadi kenapa di jalan. Nah itu termasuk menjaga kesucian, itu bagian dari kita khusyuk dalam sholat. Baik, yang ketiga, sholat itu kalau khusyuk bisa menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama kita. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa menegakkan sholat yang khusyuk tadi, maka dia menegakkan agamanya. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Jadi sholat itu tiang agama. Kalau nggak sholat, roboh agama. Maka kalau kita membangun tiang bersama-sama, ya sholat jamaah di masjid itu, supaya masjid ini menjadi makmur. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, saya ingin bicara seperti yang saya janjikan tadi, hakikat sholat itu apa? Mobil ini loro berarti suwe ceramahnya. Tak potongnya luar biasa. Apa hakikat sholat itu? Satu, sholat itu Pak Bu, perintahnya kapan kewajiban sholat? Jadi sholat itu diperintah oleh Allah ketika Nabi diperintah untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha, dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Makanya ini masjid yang bersejarah yang harus kita perjuangkan untuk kembali menjadi milik umat Islam yang sekarang masih dikuasai Zionis Israel. Dari Masjidil Aqsa dimikrotkan, ini Nabi dipanggil itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Logika berpikir kita, seluruh perintah agama yang turun dari Allah kepada Nabi itu melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi seluruh perintah syariat Islam kecuali satu, sholat. Nabi dipanggil langsung untuk ketemu Allah langsung. Makanya para sahabat bertanya,
"Ya Rasulullah, bagaimana pengalaman kamu menghadap Allah?" Nabi menjawab, "Aku hanya melihat cahaya." Karena kalau diterjemahkan letter, sahabat tidak punya kemampuan untuk mencerna pengalaman Nabi. Nabi kemudian diperintahkan untuk sholat sehari 5 waktu. Dan ketika hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad itu sholat, Nabi menyebut dengan istilah as-sholatu mi'rajul mu'min. Jadi kita ini mi'raj dalam sholat. Kalau Nabi mi'raj menerima sholat, kita mi'raj dalam sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min, karena kita sedang terbang menuju Allah, bercakap-cakap dan Allah menjawab Fatihah kita. Itu mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Terasa nggak bahwa sholat kita ini dijawab oleh Allah? Dalam mi'rajul mu'min itu kita akan terasa kalau kita menikmati sholat itu dengan memaknai Nabi, baru terasa sholat itu, baru berdampak. Dan ini pengalaman ini setiap orang berbeda para jamaah sekalian. Makanya tidak ada habisnya kita ini memperbaiki sholat kita. Kalau sholat wajibnya bolong-bolong, ada yang tidak khusyuk, disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib untuk menutupi. Disempurnakan lagi dengan sholat tahajud. Karena orang yang sholatnya gagal, dalam tanda petik malas, itu nanti bisa menjadi indikasi naudzubillah, indikasi orang munafik. Orang munafik itu disifati dengan kalimat wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka berdiri menegakkan sholat, mereka sholat dengan malas. Orang munafik itu nek sholat malas. Lebih-lebih 2 waktu, waktu isya dan waktu subuh. Jadi orang munafik zaman Nabi itu muncul di Madinah. Di Mekah belum ada orang munafik. Yang ada orang musyrik. Lah orang munafik itu sholat, tapi nek isya subuh gak ke masjid. Kenapa? Masjidnya Nabi belum ada lampunya, jadi gelap. Nek zuhur menunjukkan batang hidungnya, asar menunjukkan batang hidungnya. Supaya apa? Maghrib masih sholat ya, karena belum terlalu gelap. Supaya dianggap dia muslim, padahal hatinya kafir, munafik. Isya subuh gelap juga, mereka tidak datang. Karena Nabi kalau habis imam itu kan menghadap ke jamaah, itu memperhatikan. Jadi Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Nah karena gelap, mereka yang nggak hadir juga nggak tahu. Dan orang munafik itu tidak sholat isya dan subuh, dan kalau sholat malas. Jadi kalau dengan mohon maaf ini kalau pas sholat itu kok malas, apalagi mau bangun malam kok malas. Saya kadang-kadang juga mikir, aku bangun setengah 3, bangun jam 2 itu jangan-jangan karena aku menyiapkan ceramah. Ngomong gak ceramah untuk tani gak. Kadang-kadang saya mikir gitu. Alarm itu nek jauh penggersik itu jam 2 bunyi. Tani tak paten baca. Istri saya Pak, jam 2. Aku mau nanya, kamu tak sibuk deh. Baru 1/4 jam dipaksa saya bangun. Ada bukan bangun. Jangan-jangan karena itu ada tanggung jawab. Makanya saya ini, ya Allah, kalau hanya karena itu kan pahala. Sholat malam saya itu kan karena ngimbangi ceramah saja. Makanya banyak dosa sebetulnya orang yang bicara.
Yang kedua, sholat itu pendakian spiritual menuju Allah. Semakin bersih, semakin bersih. Sholat itu bisa membersihkan dosa. Yang ketiga, ya tadi itu audiensi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijawab tadi. Baik, yang terakhir. Tapi yang terakhirnya agak panjang. Coba coba. Akibat orang yang lupa kepada Allah. Tadi kan di awal kan lidzikri, sholat itu untuk mengingat Allah, mengingat. Bagaimana kalau orang itu lupa kepada Allah? Apa dampaknya? Satu, orang yang sering lupa kepada Allah itu menjadi orang yang sangat merugi. Saya tampilkan di sini, kalau ada LCD-nya menjadi orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun itu surat nomor 63, jatuh pada ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah, kalau diterjemahkan menurut perkata ini, la tulhikum, janganlah menjadikan kamu lupa. Satu, amwalukum, hartamu. Dua, wa auladukum, anak-anakmu. An dzikrillah, dari mengingat Allah. Berarti apa? Orang itu bisa lupa kepada Allah disebabkan karena hartanya terlalu cinta, hubbud dunya. Orang itu lupa kepada Allah juga karena cintanya kepada anaknya yang berlebihan. Anak itu bisa melupakan kepada Allah. Ketika anak itu minta sesuatu itu ternyata melanggar Allah, aturan Allah, karena cintanya kepada anak dituruti, itu berarti dia lupa kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Berarti tikungan tajam kita lupa kepada Allah itu karena hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Kemudian terlalu cinta kepada anak, apapun demi anak, apapun demi anak. Termasuk kita ini gak tega bangunkan subuh sakno, sik ngantuk, gak dibangunkan, itu kita lupa kepada Allah. Saya itu kalau bangunan subuh kata karena Nabi memang menyuruh ketat untuk sholat. Jadi perintahnya begini para jamaah sekalian, ini efeknya luar biasa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menegakkan itu. Wastabir itu beda dengan wasbir. Kalau wasbir bersabar, tapi kalau wastabir bersabarlah yang bertingkat-tingkat untuk membangun keluarga berbasis sholat. Tapi ujungnya ini enak. Jadi perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dengan sabar yang bertingkat-tingkat karena berat. Bangunkan anak subuh itu berat apa berat? Buktinya ini nggak ada anak kecil berat, berarti kan berat. Ada satu. Ini paling kecil ini. Mana anak-anak muda? Anak muda itu bangun subuh sudah top, luar biasa. Saya ini ngalami bangunkan anak-anak. Anak saya itu jadi marbot di Masjid PWN, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Marbotnya anak saya ngerangkep jadi imam. Saya tanya, sebelum subuh aku bangun, nyalakan lampu, nyalakan AC, ngepel lantai,
Habis itu aku menyiapkan sajadah untuk imami ngecek nih. Berarti kamu terjujur, ya mesti. Mari kita mulai izin pulang. Supir gak tadi. Nah jari ini no PWM ini. Kan ini ya apa sih? Ini no makan untuk sana. Jadi kalau ada kewajiban bisa, kalau nggak ada kewajiban, no makan meeting so melakukan. Berat orang. Berarti kamu ini belum jauh, belum bisa bangun sendiri. Ketika di tempat lain jangan nongki. Baik. Jadi yang pertama, orang yang sering lupa kepada Allah menjadi orang yang merugi. Yang kedua, ini yang sangat berbahaya. Orang yang lupa kepada Allah itu bisa lupa terhadap dirinya sendiri. Itu surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu surat nomor 59, ayatnya 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah pun menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang sering lupa kepada Allah, dia nanti lupa pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu dirinya harus apa. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang yang lupa kepada Allah atau lupa kepada ajaran-ajaran Allah, itu hidupnya banyak kemelut, hidupnya banyak masalah. Kan ada orang hidupnya banyak masalah. Masalah istrinya belum selesai, masalah anaknya belum selesai, masalah pekerjaannya di kantor, pekerjaan di kantor belum selesai, bermasalah dengan atasan belum selesai, bermasalah dengan tetangga. Hidupnya banyak masalah. Saya sekarang itu menjadi apa ya? Ya kalau konsultan terlalu keren. Pokoknya jadi tumpuan orang yang bermasalah. Ada orang kaya, omsetnya itu bukan jutaan, miliar. Suatu kali dia cerita kepada saya, di masa corona 1 minggu itu bisa mendapatkan 20 miliar 1 minggu. Anaknya dokter, menantunya dokter pertama, anak kedua dokter, menantunya juga dokter. Dia punya rumah sakit yang cukup laris. Kemarin saya ngantar menggunakan saya, satu pun kamar tidak ada yang kosong. Sampai tahu Pak prinsip hidupnya. Sopir saya, sopir antar jemput. Saya punya bisnis antar jemput sekolah. Sopir saya itu disuruh nyupir, dibadai sama orang kaya ini. Yo, jenenge lagi yo, nurut awakmu. Penting punya anak soleh, ambil lihat kaya banyak. Orang miskin supirnya dibedai orang kaya tadi. Yo nek aku lah. Iku sekali bukan main. Kopi yang putih. Nek aku lah. Yo milih anak yang soleh. Soalnya kenapa? Salah. Sing penting harta. Anak soleh itu nek melarang ya boleh. Nek harta iso. Sagagane urip nang dunya dia enak. Gak banyak aku anak tetap. Ini cerita sama saya karena bosnya saya, bos saya jemput. Sampai ngono, Pak Kodirul ngomongnya. Ya Allah, sampai segitunya. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Hari ini Pak, kalau sampai tak ceritanya ngeri. Anak pertama dokter ini selingkuh
Kalau transfer pacarnya 20 juta, 15 juta. Jadinya dilentrik. Ya enggak ada kelakuan rata-rata. Ibunya ini melihat anaknya pertama koyong ini, anak kedua goes pak, perempuan goes. Ketemu di jalan, mau bicara, ketemu, hubungan dia minta cerai pada suami. Kacau. Suaminya nggak sanggup menyaksikan pemandangan ini, nggak sanggup, sekarang stroke. Hanya kalau saya datang di kantor kamu, jangan pulang. Jadi dia terhibur kalau saya datang. Lakukannya bergaya, ngajami terus. Jangan dibayar per jam. Kalimat terakhir kan, 2 minggu yang lalu suaminya dipanggil. Istrinya mengatakan ternyata harta itu gak ada gunanya saja. Saya lebih memilih dulu ketika belum punya apa-apa ini. Anak-anak anut-anut, ya ibadah yang gampang. Sekarang gak anut, gak ibadah. Kau tahu kita harapkan sekarang ini bangsa ini. Bu, jenengan belum terlambat. Masih ada waktu. Sampai bertobat. Anak-anak juga suruh bertobat. Saya suruh carikan orang yang bisa merugi yang gak mempan. Siapa? Bisa memulai dari jenengan. Jadi saya setiap datang dia meneteskan air mata. Saya setiap datang dia meneteskan air mata. Orang yang ini ya Allah. Inilah kemudian yang perlu saya sampaikan. Allah berfirman dalam surat Toha surat 20 ayat 124. Wa man a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, dari ajaranku, fa innalahu ma'isatan dzanka, maka dia akan mengalami kehidupan yang penuh kesempitan. Dia lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran, hidupnya pasti bermasalah. Nek ditambahi terusnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya, buta matanya. Jangan main-main dengan melupakan Allah. Hidupnya pasti banyak masalah. Understand? Yang di luar understand? Sampai itu turun tangan kita kasih. Dari siapa? Yang penting saya lihat pada tokoh. Ini kan sungkan gak ngantuk ke ngarep Gus ada. Orang yang lupa kepada Allah hidupnya banyak persoalan. Makanya kalau hidup ini ingin tenang, ingin adem, gak ada masalah, mendekat kepada Allah. Itu kan koyo-koyo enak, sing sawang sinawang. Ya Allah barang pun jerune, ya Allah koyo ini kehidupannya. Dan memang apa ya? Saya itu suka dia itu memperlakukan saya, yaitu ujian saya. Jadi saya kalau ke rumahnya dikasih makan, saya nggak pernah mau, saya sudah makan. Jadi yang ada di ruang tamu itu sampai segitunya. Misalnya toples itu wis kalong, ada biskuit wis kalong, itu dikumpulkan buat di tas tersebut. Terus tadi dibawa pulang daripada nggak ada yang makan. Dua aku itu diperlakukan, bayang apa sampai ya. Padahal itu bisa, sampai terang ada itu bisa. Tapi dia memperlakukan Ustaz seperti itu tak nikmati. Indah menikmati diremehkan orang, Ustaz dianggap apa. Akhirnya kehidupannya banyak. Maka para jamaah sekalian, kita jangan sering melupakan Allah. Kalau kita sering melupakan Allah, hidupnya banyak persoalan. Nah, kemudian yang keempat, orang yang lupa kepada Allah itu bisa menjadi temannya setan. Ini jeru ini lah, adik setan itu ngeri.
apalagi iblis gitu. Ini disebut dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari ingat kepada yang Maha Pengasih. Ar-Rahman kan nama lain Allah kan, Asmaul Husna. Barang siapa yang berpaling dari ingat kepada Allah begitu, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, maka kami jadikan setan itu sebagai teman dekatnya. Qarin itu Pak dalam bahasa Al-Quran itu teman dekat. Setiap orang ini ada qarinnya. Ada yang semuanya ada qarinnya. Jadi kalau ada orang yang solih baik, qarinnya ini malaikat sampai mendampingi, mungkin tinggal di rumah kita atau sering ke kita, itu malaikat qarinnya. Tapi kalau orang yang jahat, qarinnya itu ya jin atau setan. Lah ini qarinnya itu setan bagi orang yang sering lupa kepada Allah. Jadi melai qarin itu. Makanya pengalaman Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern, dia bercerita, saya ini kalau ada tamu, sebelum ada tamu pasti ada orang, ada suara mengucapkan Assalamualaikum. Padahal nggak ada orangnya. Nanti beberapa menit itu pasti ada tamu. Saya punya guru tafsir yang luar biasa. Saya murid spesialnya. Cerita ini nggak ada yang tahu, hanya saya pribadi. Namanya Profesor Rom. Itu di Mekah itu sama Syekh Maliki. Itu dikumpulkan muridnya semua. Di Indonesia tidak dihargai oleh murid-muridnya Syekh Maliki. Karena doktor tafsir di Mekah diundang duduk bersama Syekh Maliki. Murid Indonesia datang semua. Dia katakan ini ulama modern dari Indonesia. Di luar oleh Syekh suatu kali ya, saya paling dekat sama beliau. Dia guyon pada saya, Ron bilang dia tak ini adik itulah aku. Dia punya adik perempuan yang terakhir. Beberapa menit, setengah jam datang, itu yang mengukir pikiran-pikiran saya dalam rangka almarhum. Sampai saya sama Ustaz Yasri diwakaf di tanah di Pajak, kemudian dibangun pondok. Itu saya atas namakan Profesor Romi, bukan saya, bukan Ustaz Yasri. Ini pondoknya Pak Romi. Yang dapat tanah saya sama Ustaz Yasri. Sekarang sudah berjalan. Cuman kiainya Ustaz Yasri, teman dekat saya, seperguruan di pesantren Al-Firdaus. Itu saya dapat wakaf sama Ustaz Yasri dari orang Surabaya sini. Namanya Pak Menteri Keuangan Pak Fuad Bawazir. Namanya Fuad Bawazir, orang Arab punya industri di Pekalongan sana, sarung atau apa. Di Surabaya tanahnya dipajak itu gak sampai anaknya gak tahu. Tanah itu daftar menu makan 1, 2 itu sampai 40. Anaknya ini yang dimana gak tahu. Saking aneh-aneh di Bali. Sampai dia beli tanah untuk makamnya, jadi dia dimakamkan. Yang tahu ya kepala desa sana, iki tanah nanti, lah yo ono wong sugih sampai tanah karo. Sampai perlu kabetan sampai. Tahu ya? Iya tak tanah piro sampean. Ini sampai nggak tahu. Ini yang di mana, ini yang di mana juga tahu. Lah itu misalnya diambil satu kan gak ini sukses. Buat bapak menjelang tuanya sampai dia beli rumah di depan Masjid Al-Falah Surabaya supaya dekat ke masjid sampai begini orang. Jadi tanahnya banyak. Kalau saya tanahnya banyak juga. Kalau 2 desa kan 2-nya itu. Yang terakhir
sebagai penutup. Orang yang lupa kepada Allah itu celaka tadi, fawailul lil musallin. Nah, sekarang penutupnya adalah sholat berjamaah yang bisa membangun harmoni sosial. Coba Pak, sampai sholat berjamaah itu, ya, ini kan tadi sholat berjamaah. Coba perhatikan. Pertama, sholat berjamaah itu kaitannya dengan harmoni sosial adalah kita datang ke sini itu niatnya sama. Betul apa tidak? Ada yang tidak niat sholat jamaah tadi. Nah, berarti niatnya sama. Kesamaan niat itulah yang menjadi perekat kita sehingga kita menjadi kokoh sebagai umat Islam. Niatnya sama. Berangkat ke masjid dengan motivasi yang sama, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Ini menjadi perekat pertama, satu dengan yang lain. Yang kedua, ada imam yang diikuti, Pak. Jadi kehidupan yang harmonis itu kalau ada kepemimpinan, ada umat. Pemimpin memimpin dengan benar, umat taat kepada pemimpin. Itu disimbolkan dalam sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini kalau dibawa keluar, ada pemimpin yang menegakkan keadilan, ada pemimpin yang bisa dicontoh perilakunya, ada pemimpin yang menyayangi rakyatnya, maka timbul ketaatan, timbul harmonis. Tapi kalau sebaliknya, pemimpin yang menipu, pemimpin yang tidak bisa dipercaya, pemimpin yang bohong, tidak muncul. Yang ketiga, dalam sholat berjamaah ada aturan main, ada tata tertib. Imam di depan, makmum di belakang. Bahkan ketika imam keliru, ada mekanismenya untuk mengingatkannya sehingga bubar, jika jamaah tidak bubar. Apa mekanismenya? Kalau imamnya keliru, subhanallah, begitu kan? Kalau perempuan, bentuk tangan mengingatkannya. Maka dalam sholat jamaah ini akan muncul keharmonisan kehidupan karena mekanisme mengingatkannya sudah ada aturan yang jelas. Hanya subhanallah atau menepuk tangan, tidak dengan yang lain. Di masyarakat juga begitu. Kalau tidak ada aturan dalam kehidupan bermasyarakat, cara mengingatkannya ngawur, misalnya, maka timbul masalah. Yang keempat, adanya jamaah atau sholat berjamaah memang harus punya makmum. Gak ada jamaah karena makmumnya gak ada. Semakin banyak makmum semakin baik. Ini imam, minimal ada satu makmum. Ini sudah bisa jamaah. Nah, sendirian bukan jamaah namanya. Itu namanya munfarid, sholat sendiri. Pahalanya beda 27 derajat. Kemudian yang kelima ditutup dengan salam. Apa makna salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menoleh saudara kita, mendoakan tetangga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menoleh tetangga kita. Sehingga tidak sampai nanti dipanggil oleh Allah, kamu kenapa kau masuk neraka? Karena aku lapar, kata Allah, tapi kamu tidak memberi makan kepadaku. Ya Allah, bagaimana kamu Tuhan bisa lapar? Tetanggamu lapar, tetapi kau tidak memberi makan. Itu artinya kau tidak memberi makan kepadaku. Kenapa kamu masuk neraka? Tetanggamu apa? Aku kedinginan tidak punya baju, tapi kau tidak memberi baju padaku, kata Allah. Bagaimana mungkin kau tidak berbaju, ya Allah? Allah mengatakan tetanggamu kedinginan tidak punya pakaian, tapi kamu tidak memberi. Ini harmoni. Sholat melahirkan kondisi sosial, ya, harmoni. Salam kanan, salam kiri. Makanya ketika kita sholat 5 waktu berjamaah, ada orang lain tetangga kita yang hidupnya sengsara, kita kok tidak bergeming, tidak membantu, itu sholatnya yang palsu, sholatnya belum masuk. Itu tadi
ditegur oleh Allah, aku lapar kau tidak memberi makan, aku tidak berpakaian kedinginan tidak memberi makan. Maksudnya tetangga kanan kiri kita. Dari situlah kalau kita ingin membangun sholat berjamaah seperti ini. Saya tunjukkan kisahnya Pak Kadir. Tahu Pak Kadir? Kadir Baraja. Karena saya pernah di YDSF, saya kenal dia. Pak Kadir itu Pak di Malaysia masuk di pinggiran kota, dia sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, imamnya itu menghadap begini. Nah, gini kok saya. Terus baris 1, 2 baris jamaah. Habis ngomong, nah ini Pak Kadir nggak denger, dia di luar ngomong pergi, ngomong pergi, ngomong pergi. Itulah boleh ngomong. Maka setelah selesai, Pak Kadir ini mendatangi imam tadi. Maaf Pak, Ustaz, itu orang-orang tadi menghadap antum apa? Imam ini bercerita macam-macam tentang orang yang datang. Ada orang yang datang mengeluh kondisinya karena habis di PHK. Ada yang mengeluh karena anaknya belum mendapatkan rezeki untuk SPP. Ada yang istrinya sakit. Tapi ada orang yang titip harta. Ada orang yang menawarkan jasanya. Ada. Jadi saya ini mengumpulkan orang yang butuh, nanti tak kasih dari orang yang titip. Jadi imam ini mengelola jamaahnya. Yang miskin dikawinkan dengan yang kaya, yang butuh dikawinkan dengan yang longgar, saling membantu. Itu di Malaysia. Kemudian dia pulang ke Indonesia, buatlah program imam masjid, dikirim dari YDSN, dikirim ke masjid-masjid, digaji oleh YDSN. Maksudnya seperti itu, ternyata belum efektif. Jadi fungsi imam itu sebetulnya, imam rawatib itu dalam membangun harmoni sosial masyarakat harus tahu jamaahnya. Iki suge, ini pengusaha, ini punya keahlian IT, itu dikawinkan dalam potensi jamaah itu. Sing melarat iki, sing rondo iki ana rondo wis 2 tahun kepengin rapi gak oleh-oleh misalnya. Bagaimana imam masjid mencarikan jodoh misalnya, mencarikan beasiswa misalnya. Saya punya pengalaman itu. Di kampung saya itu ada 30 janda. Saya kejutaan saya. Jandanya ini tua-tua. Enom-enom gak tahu urusi. Karena si ngurusi misalnya. Tak pikir Pak rondo itu dia Pak rondo 30 dia Pak, karena dia ngaji di musa dia Pak rondo tapi ting ketemu rondo kita kayak PT Babon 10 itu saja. PT Babon 10 satu hari mendok itu rata-rata 6. Harga telur waktu itu 2.500. Berapa Pak? 2.500 kali 6 berapa? 5.000 kali 3, 15.000. Usai, mari ya. Kurang rondo. Tutup 5 gara-gara rondo lah. Rondo. Mari ngono Pak. Satu orang satu hari dapat 15.000. Saya jual. Siapa yang mau membantu setiap janda 10 ekor ayam, setiap janda sip tercatat 10 orang tahap 1 karena mahal Mas. Situ 70.000 ayam babon. Bet 10 berarti 700. Saya dapat 10 janda. Tak kei PT polos tahap 1. Oh, sambutannya luar biasa. Satu hari dia melaporkan, alhamdulillah Pak Ustadz bisa beli beras, bisa beli lauk, bisa beli sayur, cukup 15.000 masih bisa menampung 5.000 per hari. Tapi gak enak Pak, itu mau cerita enak.
1 semester 6 bulan ada wabah namanya aratan. Yang orang kamu ngerti, kayak corona, aratan. Rondo 10 pitir mati kabeh. Langsung belas utawa tangisan Cina kabeh. Mari 15 hari tiap hari bersih. Sampai hari ini saya belum ketemu dia Pak mamanya Rondo mari dikasih saya butuh aku pikiran dulu ini. Tapi dia harus butuh uluran tangan. Ustaz, kena corona tidak ada ceramah sama sekali. Ustaz, saya ditelepon. Ustaz, kebutuhan dengan 1 bulan berapa? Kalau saya cukup Pak, teman-teman saya. Akhirnya ada orang yang saya minta gini aja, sampai ini ada 7 ustaz yang jam terbangnya bawa saya, tapi kehidupannya masih sampai KI beras 10 kilo sampai hari ini. Ada 7 ustaz setiap bulan tak kasih beras 10 kilo. Sajane seorang, tapi 7 ini prioritas. Aku makelaran, soalnya aku tidak duit, aku hanya makelaran. Orang kaya tak kawinkan, orang kaya tak kawinkan. Sekarang saya bangun musola di Pacet, tak sampai pernah camping di PPW Panggang Pondok Belut namanya. Itu tempat camping yang paling indah karena mobil bisa parkir di depan tenda atau di samping tenda. Musola reyok. Akhirnya aku memberangkat, kita bangun teman-teman. Habis kira-kira 60 juta, ini kira-kira sudah dapat 60% bangunan dari besi. Sehingga orang yang camping sholat di situ. Nanti karena banyak aktivis yang camping, one day camping di situ, jamaah ini camping di situ. Kemarin itu Rihlah dakwah sampai 120 camping di situ dan seterusnya. Ya makelar ini sampai lanjutkan nanti bapak-bapak ibu-ibu. Kalau saya sudah nggak ada, kok kami bukan tangi baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kok soalnya itu kan baik, mudah-mudahan sebelum ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.